Assalamualaikum teman-teman semua, kenalin aku Lisa Dewi, kalian bisa panggil Lisa. Jadi pada kesempatan dan video kali ini aku bakalan mereview atau mereaksi juga suatu karya seni. Jadi karya seni yang bakalan aku review itu merupakan karya seni tarian tradisional. Jadi aku bakalan bawain review tarian rentak bulian. Jadi sebelum aku review dan aku putarin videonya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, dan juga subscribe karena semuanya tuh gratis. Oke, langsung aja tanpa lama basa-basi. Tarian rentak bulian ini awal mula aku tahu tarian ini tuh sekitar kelas 3 SMP ketika perpisahan ya waktu itu. Jadi ada anak-anak tarian, anak pramuka di sekolah aku yang bawain tarian itu. Jadi aku tuh kayak awalnya kayak kagum ya karena gerakannya kan aktif ya gitu. Jadi langsung aja aku puterin videonya ya. Teman-teman harus lihat dari awal sampai akhir karena banyak pesan yang bisa kalian ambil dari tarian itu. Oke. Tarian rentak bulian ini sendiri merupakan tarian yang berasal dari suku Talang Mama. Suku Talang Mama ini tuh berada di Inhul, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Jadi tarian ini tuh bersifat spiritual ya atau magis. Jadi tarian ini tuh tarian untuk pengobatan tradisional atau biasa disebut dengan tarian pengobatan orang kampung. Tarian ini sendiri itu cukup unik ya. Sistem pengobatannya juga unik karena mereka menggunakan batin untuk memanggil roh halus untuk mengobati masyarakat yang sakit. Jadi tarian rentak bulian, rentak dan bulian. Rentak sendiri artinya entak atau melangkah, sedangkan bulian itu kayak persinggahan orang-orang bunian. Jadi mungkin kalian sering dengar kan tentang istilah atau hal orang-orang hilang itu diambil sama orang bunian gitu. Jadi mereka itu percaya akan orang bunian tersebut gitu. Tarian ini tuh biasa dibawakan oleh 8 orang. Jadi satu orang sebagai pemimpin atau disebut dengan kumentan, yang 7-nya lagi itu pengiring atau penari. Dan kumentan ini sendiri merupakan laki-laki yang sudah balik ya istilahnya atau sudah dewasa. Dan kumentan ini sendiri bukan nggak bisa orang sembarangan karena harus ada memiliki darah atau enggak darah sih, keturunan, garis keturunan dari sang leluhur atau roh-roh yang mereka percaya itu. Tujuannya ketika pemanggilan roh, maka rohnya itu biar supaya lebih cepat datang. Terus untuk si penari atau pengiringnya itu kan ada 7 orang biasanya, dan itu wajib wanita, dan wanita yang harus bersih perawan juga. Tarian ini tuh bisa dibilang kayak punya pantangan juga. Jadi tarian ini tuh nggak bisa sembarangan ditariin tanpa ada orang yang sakit. Karena kalau kita tariin tanpa ada orang yang sakit itu akibatnya bisa kepada penarinya sendiri atau kepada suku Talang Mamanya gitu. Karena mereka menganggap ketika mereka penarian itu otomatis roh itu akan datang, dan ketika nggak ada yang sakit, otomatis roh itu kayak merasa dipermainkan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga tarian ini dibawakan. Nah, tarian ini tuh dia memakai properti ya, ada pakaian dan alat musik. Jadi pakaian yang dipakai oleh si kumentan itu biasanya mereka menggunakan jubah berwarna putih, terus memakai celana berwarna hitam, lalu dilengkapi dengan dektar. Dektar itu kayak kain berbentuk segi 4 lalu dilipat jadi segitiga terus diikatkan di kepala. Terus ada pakai kalung, lalu pakai gelang kaki. Gelang kaki itu biasa disebut dengan giring-giring. Giring-giring di sini itu digunakan untuk menonjolkan gerakan dari hentakan kaki, seperti namanya rentak ya, jadi menghentak. Jadi memang gerakan tarian ini tuh lebih banyak kepada menghentak. Nah, untuk wanita pengiringnya itu mereka menggunakan pakaian baju berwarna merah dengan rok berwarna hitam yang terbuat dari budruk, terus dilengkapi dengan aksesoris seperti jurai ya, memang jurai itu berwarna kuning. Jadi para pengiring juga memakai kalung yang aksesorisnya itu juga memakai gelang kaki.
dari batang pohon nangka yang selalu mengiringi tarian. Lalu ada suling. Nah, suling ini cuma dipergunakan ketika awal menari dan penari itu selesai, ketika masuk dan keluarnya penari itu saja. Lalu ada tambur dan ada ketawa yang selalu dimainkan sepanjang permainan. Dan yang terakhir ini yang sangat istimewa, yaitu ketubung. Jadi alat musik ini tuh dianggap sangat penting bagi suku Talang Mama, karena ini tuh yang wajib ada ketika tarian ini dimainkan, karena alat ini tuh dipercaya memiliki mistis yang sangat tinggi ya untuk memanggil roh tersebut. Dan untuk jumlah pemainnya sendiri, kan itu ada 8 ya, itu tuh bisa berubah tergantung dengan penyakit yang akan diobati. Jadi kalau misalnya ketika penyakitnya itu semakin berat, maka pengiringnya itu jumlah pengiringnya akan semakin banyak gitu. Jadi disesuai ya dengan penyakitnya, kalau makin berat otomatis itu pengiringnya juga akan makin banyak. Lalu untuk bahan-bahan yang atau properti yang lain yang digunakan seperti itu ada kayak rumah atau pondok-pondok yang digunakan untuk memanggil ya, atau buat persiapan. Lalu ada tempat bakar kemenyan, lalu ada tempat untuk meletakkan pinang ya. Pinang itu ntar diukir jadi bentuk jadi motif riang gitu. Oke, sekian itunya, dan sekarang aku bakalan udah habis ya videonya, dan sekarang aku bakalan simpulin dari tarian ini. Hal yang bisa aku ambil dari tarian ini tuh seperti kayak mereka tuh punya nilai religius ya, walaupun mereka masih mengandung kepercayaan akan roh-roh, tapi mereka percaya bahwa roh mereka ataupun itu yang dianggap Tuhan atau gimana aku juga kurang tahu, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Terus mereka tuh punya sifat yang mandiri dan juga gotong royong. Jadi mereka sama-sama mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengobati saudara atau masyarakat atau suku dari Talang Mama itu sendiri. Jadi mereka tuh saling bahu-membahu mempersiapkan segala macamnya gitu. Jadi mereka istilahnya juga mandiri ya gitu. Jadi suku itu sendiri yang akan menangani, karena bisa dibilang tarian ini tuh nggak sembarangan kan. Jadi harus ada tertua dari suku mereka yang harus mengizinin mereka terlebih dahulu, lalu ada acara pengasapan gitu. Jadi bener-bener sakral lah ibaratnya gitu. Dan terima kasih untuk yang udah menyaksikan videonya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Mungkin kalau kurang jelas maafin ya, karena aku juga masih belajar mengenai tarian ini. Jadi see you.